Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung penasaran gak sih sekarang saya sedang di mana? Kalau misalkan penasaran, dan di sini juga podcast kali ini cukup menarik, dan di tengah-tengah kita sudah hadir di narasumber. Langsung saja kita sapa. Halo Akang-akang. Halo, selamat malam. Selamat malam ya. Ini sudah menjelang malam ya. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Boleh dong diperkenalkan dulu, mungkin diawali sama masnya atau akangnya. Silakan disapa juga wargi Bandung ya. Oke, halo, assalamualaikum, sampurasun, selamat malam semuanya. Saya Ferry Bustomi. Di sini selamat datang di Cafe Kota di Jalan Gurame nomor 9. Oke, baik. Jadi ini kita sedang berada di Cafe Kota ya, yang ada di Jalan Gurame nomor 9. Oh iya, satu lagi nih sebelum kita melangkah lebih jauh. Alangkah baiknya nih akan diperkenalkan juga, sekalian disapa juga wargi Bandungnya, silakan. Halo, selamat bertemu kembali. Iya, siapa ya? Oke, nama saya Ishak Tirta. Oke, saya diberi kesempatan sama Cafe Kota untuk mendevelopment khusus bagian minuman di tempat ini. Baik. Nah, warga Bandung nih yang selalu menonton di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung, jadi mungkin udah nggak asing ya sama Akang yang ini, karena sebelumnya kita pernah podcast juga ya Kang, ya, betul. Sama mengenai kopi juga ya. Waktu itu topik pembahasannya tentang juri Master Coffee ya. Betul. Nah, tapi sekarang berbeda ya untuk pembahasannya. Baik. Nah ini kita perkenalkan dulu, alangkah baiknya Cafe Kotanya sendiri. Ini lebih condong ke coffee shop atau resto sih Mas? Kalau Cafe Kota sendiri, kalau dibilang lebih condong, kita lebih condong ke cafe atau resto. Oke. Tapi karena basic saya juga di kopi dan brewers, jadi kita walaupun konsepnya cafe atau resto, tetap kita tidak meninggalkan tentang kopinya. Kita jadi nggak mau, walaupun konsepnya cafe, resto, tapi kopinya kita tetap berikan kopi yang terbaik kepada customer. Baik. Gitu. Berarti Mas Ferry ini sebagai ownernya juga ya di sini ya. Kebetulan. Di Cafe Kotanya. Kebetulan luar biasa. Kebetulan. Baik, nih Mas, untuk berdirinya Cafe Kota ini kapan dan bagaimana sih langkah-langkah pada saat memulai usaha ini? Kalau dibilang berdirinya, kita soft opening tanggal 28 April 2024. Jadi memang baru sebulan jalan ya ini. Baru lahir. Masih nangis-nangisnya lah gitu kan. Iya. Kalau awal berdirinya sih mungkin semua orang juga sama kali ya. Kita pasti bikin bisnis plan dulu, rencana dulu, terus kemudian kita coba cari-cari lokasi, cek-cek lokasi. Udah nemu lokasi, kita cari arsitek untuk gambar, kita mau konsep seperti apa, mau desain seperti apa. Iya. Kebetulan ya ada beberapa kenalan arsitek dan lain-lain, kita coba gitu. Terus mulailah R&D menu, baik makanan, baik minuman. Ya alhamdulillah semua ya namanya usaha dan naik turun untuk ya pada saat renov dan lain-lain itu. Jadi kok memang terbentuknya sih bisnis plan-nya mungkin sekitar 4 bulanan. Tapi kalau untuk renov sekitar 3 bulan, makanya 28 April kemarin kita soft opening itu. Oke, berarti memang masih baru juga ya. Baru banget. Kalau mungkin masih baik, katanya masih nangis-nangisnya. Iya, masih nangis-nangisnya ini. Baik. Nah Mas, di sini juga saya penasaran kenapa sih tertarik membuka usaha atau bisnis ini? Karena kan sekarang kita tahu ya bahwa Bandung itu bukan lautan api lagi, tapi sekarang kuliner. Bandung lautan kopi atau kuliner ya. Di setiap titik kota Bandung tuh sudah banyak sekali coffee shop, cafe, punya resto, itu tuh udah banyak banget Mas. Kenapa sih Mas tertarik di bidang ini Mas? Ini persepsi saya ya. Betul. Ya, persepsi saya. Kalau saya lihat usaha F&B, saya bilang makin banyak makin menjamur, iya. Betul.
Tapi kan satu sisi saya bilang salah satu kebutuhan dasar kita juga tetap makanan ya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang selama kita sebagai ownernya ataupun timnya kita bisa mengakomodir apa yang dipingin sama customer, insya Allah bisa terus bertahan karena salah satu kebutuhan dasar kita pun ya makan. Betul, gitu kan, betul. Kedua, alasan saya memang tertarik di bisnis ini, basicnya saya seneng ngopi, seneng ngulik kopi sama alat, jadi ya udahlah gimana hobi yang bisa menghasilkan cuan gitu kan, hobi bisa ngasilin cuan, kenapa enggak gitu kan? Itu utamanya ya, itu yang utamanya. Betul. Terus kenapa milih Bandung? Iya betul. Satu, saya lahir dan besar di Bandung. Iya. Nggak bisa dipungkirin, Bandung ya punya tempat tersendiri lah di hati saya. Ya memang pengen usahanya di Bandung. Selain memang saya orang Bandung, ya udah saya pengen besarin Bandung. Satu itu. Kedua, makanya kenapa saya ngambil konsep dengan nama kita tuh ngambil kafe kota. Nah iya itu bagaimana tuh? Visi misi kita pinginnya di setiap kota di Indonesia kita buka. Wow. Jadi makanya di sini kan kafe kota Bandung sebenarnya nih. Pinginnya kita nanti next project bisa kafe kota Jogja, kafe kota Jakarta, kafe kota Bali gitu. Jadi memang visi misi kita adalah setiap kota kita ada gitu. Makanya kita namain kafe kota. Luar gitu. biasa. Jadi memang yang pastinya harus optimis juga ya Mas ya. Harus tadi sih. juga Mas bilang bahwa harus bisa bertahan ya. Apalagi di tengah gempuran di tengah kota Bandung banyak banget nih coffee shop. Itu sih yang harus jadi acuan buat kita ya untuk bisa terus bertahan pastinya dan mengembangkan kafe kota ini di seluruh Indonesia dong pastinya. Amin. Harus Nah, optimis. Amin, optimis betul. Optimis. Nah Mas, berbicara membuka usaha atau bisnis itu pasti ada kaitannya erat dengan modal nih Mas. Betul. Wah, Mas ini udah Kang Ishak udah agak gimana gitu nih. ya dengan modal tuh gitu. Modal gitu. Nah, di sini mengenai modal ada modal sosial dan modal usaha nih Mas. Sebagai kunci sukses young entrepreneur. Menurut Mas Ferry sendiri nih, apakah kedua tersebut penting atau bagaimana menurut pandangan Mas Ferry? Modal sosial dan modal usaha ya. Betul. Kalau saya bilang keduanya saling terikat. Kita anggap kita punya modal usaha, kalau nggak punya modal sosial, kata saya nggak akan jalan. Begitupun sebaliknya kita punya modal sosial, nggak ada modal usaha, berat juga untuk ngejalaninnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita punya modal usaha, anggap capital, kita punya capital, tapi kita tidak punya relasi. Nah, itu dia. Kita akan sulit, gitu. Jadi, makanya saya bilang, alhamdulillah saya modal usaha pas-pasan, gitu kan. Modal sosial mungkin ada lah ya, beberapa relasi yang memang bisa ngebantu saya untuk ngejalanin bisnis plan saya. Ya contohnya ada Kang Ishak ini, gitu kan. Jadi pada saat saya akan mengutarakan, Kang Ishak saya mau bikin nih, kafe bukan coffee shop kata saya itu kan di awal, karena memang kebetulan coffee shop saya udah ada gitu kan. Terus saya mau bikin kafe nih, dimana kan kafe saya tidak bisa idealis ya, hanya dengan maksudnya karena kalau kafe atau resto saya nggak mungkin hanya jualan kopi aja. Betul. Saya harus ada minuman yang lain dan yang lain-lain. Jadi makanya karena ilmu saya belum nyampe ke sana, untungnya saya punya modal sosial tadi, yaitu saya punya relasi dengan Kang Ishak, dibantulah sama Kang Ishak gitu. Jadi makanya saya bilang modal sosial sama modal usaha itu saling terikat dan sangat penting untuk menjalankan suatu usaha. Gitu. Nggak bisa salah satunya kita lupakan atau ditiadakan. Betul, gitu. betul. Jadi memang relasi atau link itu penting ya Mas, sangat penting. Jadi percuma nih kita punya modal usaha tapi modal sosialnya kurang gitu untuk kita promosi juga ya mandet gitu ya mungkin bahasanya. Kita introvert nggak kenal siapa-siapa, bingung. Betul, susah. Mau minta tolong teman buat promosi, aduh nggak punya teman gitu. Aduh gimana ya, harus ke siapa ya, kan bingung juga ya. Oke, itu jadi memang sangat erat nih kaitannya wargi Bandung. Nah ini juga saya pengen ada tips nih dari Mas Ferry nih sebagai owner juga di sini. Karena kembali lagi untuk modal ya, untuk modal usaha
bahaya tidak sih kalau memang modal usahanya itu dapat, kita belak-belakan aja di sini, modal usahanya dapat minjem, contoh dari bank misalkan nih. Itu bagaimana ya, maksudnya apakah yakin atau mungkin tips-tipsnya nih dari Mas Ferry untuk bisa bagaimana yakin untuk mengembalikannya, atau mungkin ada langkah-langkahnya untuk hal itu bagaimana? Kalau ditanya baik nggak sih modal, misalkan anggap beberapa bank baik BUMN ataupun swasta sudah ada kayak KTA, KUR gitu kan, seperti itu ya. Kalau saya juga sama belak-belakan dan boleh jujur, tidak masalah sih kalau menurut saya. Selama kita memang sudah memperhitungkannya dengan jelas. Makanya kan di awal kalau ditanya modal usaha apa sih gitu, kita kan pasti bikin bisnis plan. Iya, betul. Kita bikin bisnis plan, kita bikin proyeksi penjualan, di mana proyeksi penjualan kita ada nih target yang akan dicapai bila mana kita melakukan, ya maksudnya peminjaman modal dari bank ataupun mau dari investor atau siapa gitu kan. Pasti kita sudah ngitung kan. Iya. Oh, target kita sehari segimana. Nah, pada saat target kita achieve berarti harusnya dia aman. Selama memang kita amanah ya. Udah dapat duit tapi malah dipakai juga kan bingung ya. Salah itu mah dari pribadinya ya, bukan dari usahanya gitu kan. Nah, setelah misalkan ibaratnya udah target tercapai, harusnya kita dengan dana peminjaman kita sudah tahu kan per bulan kita harus menyisihkan berapa. Per hari kita harus menyisihkan berapa agar itu semua bisa terbayar. Gitu. Bila mana, tapi beres bisnis plan itu pun kita harus bikin rencana B pada saat bila mana tidak tercapai target itu. Atau mungkin ada kerugian gitu. Jadi sebenarnya kalau pribadi saya sendiri tidak masalah sih sebenarnya. Jadi intinya perkuat bisnis plan-nya sendiri ya Mas. Ya, dari segi marketing apapun itu ya. Karena ini nih Mas, masalah yang saya tahu untuk misalkan kalangan-kalangan anak muda nih yang pengen usaha di bidang kopi atau bisnis di bidang coffee shop, itu biasanya masalahnya tuh di modal. Masalahnya di modal, dan mungkin ada keinginan untuk meminjam ya contohnya ke bank misalkan untuk modal usaha, tapi masih belum percaya diri, aduh bisa nggak ya mengembalikannya, aduh bakal ketutup nggak ya, karena ini banyak kasus kayak katanya kalau coffee shop ini lama nih baliknya gitu, jadi memang banyak kasus-kasus seperti itu. Ya kalau dibilang lama memang lama ya sebenarnya di F&B ya. Iya. Yang udah saya jalanin adalah kalau kita usaha di coffee shop atau F&B, paling cepat kita ibaratnya bisa break even point bila mana pakai dana sendiri. Paling cepat 2 tahun. 2 tahun ya? 2 sampai 3 tahun. Gitu. Itu baru bisa balik ya? Oke gitu. Jadi ya selain memang kita harus usahanya super keras, sabar juga sih. Sabar dan fokus juga ya Pak ya? Betul. Baik. Jadi maksudnya ya tinggal memang terapin di diri sendirinya, saya bisa atau enggak sih gitu. Saya sanggup atau tidak, dan saya bisa jaga, kalau misalkan dari investor saya bisa jaga kepercayaan dari investor atau tidak gitu. Berarti balik lagi ke mindset kita ya Mas, harus positif ya gitu wargi Bandung. Siap, terima kasih ya banyak Mas Ferry. Nah sekarang kita ke Ishak ini, atau ke Akang Ishak ini sebagai juri master coffee Kota Bandung yang sudah terkenal hits ya. Gitu. Nih Akang, berbicara kopi nih sangat erat juga nih kaitannya dengan barista. Nah di sini aku pengen topiknya barista nih untuk ke Kang Ishak sendiri. Oke, boleh. Kok deg-degan nih, bagaimana? Iya. Nih Kang, bagaimana upaya meningkatkan kepuasan tamu nih melalui barista atau melalui kualitas pelayanan barista? Oke, sekarang barista memang salah satu sumber daya manusia yang untuk salah satu di kafe adalah barista. Betul. Gitu. Nah, berarti SDM-nya sendiri memang harus dipotensikan dan digali, baik dari skill, kemampuan, intelijensi, kemudian secara personal branding juga harus punya sesuatu sekarang. Ketika saya dengan Ishak yang lain bedanya apa? Kemampuannya apa gitu maksudnya. Jadi kita head to head karena banyak tempat coffee shop, maka banyak juga SDM yang harus bersinggungan langsung dengan customer tuh seperti apa sih? Oh di sini mungkin baristanya attitude-nya baik, mungkin di sini baristanya lebih humble, di sini dengan
cuek-cueknya, atau di salah satu tempat konsepnya yang marah-marah gitu kan. konsep. Ya itu balik lagi memang sumber daya manusianya di barista sekarang memang harus lebih dilatih lagi gitu. Baik. Berarti memang harus ada seperti pelatihan juga ya untuk barista sendiri. Betul, pelatihan salah satu unsur bagian yang memang sangat penting sekarang ya. Sekolah apalagi itu ya. Karena udah banyak sekolah kopi yang buka di mana-mana. Terus kemudian pelatihan training yang digalangkan pemerintah dengan sumber daya profesinya misalnya gitu. Nah, itu sangat membantu sekali sebetulnya sekarang. Banyak celah lah di sana. Sebetulnya yang bisa digali untuk menjadi seorang barista yang profesional gitu. Baik. Nah, karena memang di Bandung ini ya yang tadi saya sebutkan bahwa sudah menjamur juga ya untuk coffee shop di Kota Bandung, dan profesi barista ini sudah dianggap apa ya, keren gitu ya Mas, kayak gimana ya, ini gue barista nih gitu kan, kayak keren gini. Keren tadi keren ya? ya gitu kan, kayak apa ya disebutnya tuh kayak iya ngerasa keren gitu profesi barista sendiri. Nah di sini tadi yang sedikit disinggung oleh Mas Ishak ini berbicara attitude nih. Apakah perlu barista itu menguasai ya skill harus ya pasti. Nah untuk keramah tamahan, attitude ya itu bagaimana Mas? Untuk attitude itu sekarang memang barista dituntut lebih ya dalam bentuk service dan hospitality. Jadi harus ramah tamahnya harus juga ada ya. Service kan bagian jasa. Bukan hanya greeter. Betul, mereka berbayar membeli produk kita, berarti kita memberikan sesuatu, garansi letter bentuknya kepada customer apa sih yang bisa kita berikan dalam bentuk productionality. Tapi kalau bentuk hospitality berarti kan keramah tamahan. Seperti apa sih kita ramah kepada customer, sapa pertama datang, gesturnya seperti apa, itu sampai terakhir customer pergi ataupun saat komunikasi sama customer saat kita minum itu sebetulnya bagian dari branding sebetulnya. Betul. Itu yang harus kita jaga dan kita sekarang mungkin hilang beberapa tempat coffee shop yang saya datengin nih gitu ya teman-teman ya. Gimana tuh? Ini banyak beberapa tempat customer yang kita beli, bayar, pulang beres gitu. Nah makanya di Cafe Kota ini saya coba dengan dipercaya dari Pak Ferry gitu dengan ke tim saya. Maka saya coba untuk menggali potensi itu, pengen lagi ngobrol dengan barista saat buatnya, saat komunikasinya tuh hektik di bar seperti apa, makanya disediain kursi di depan bar yang banyak gitu. Biar ngobrol ya. Iya, nggak sana satu tapi ada 8-9 kursi di sana nanti. Jadi memang akan lebih berkomunikasi, lihat bar seperti apa, komunikasi seperti dengan barista seperti apa, itu lebih enak aja ngelihat di situ. Benar. Karena mungkin untuk pelanggan juga kita bisa misalkan custom nih, Mas atau Mbak bisa kopinya bisa dikurangin ya, jangan terlalu strong misalkan. Ini ada asam lambung misalkan kayak gitu. Jadi kan enaknya komunikasinya kalau baristanya ramah-ramah, bager-bager gitu ya, someah gitu kalau di Bandung gitu kan. Murah senyum. Kan kalau baut males juga ya. Baut jutek kalau di Bandung gitu kan, kalau kurang gitu, karena itu juga bisa daya tarik tersendiri ya untuk kafenya sendiri. Betul. Gitu. Oke siap, berarti bukan hanya skill wargi Bandung barista juga harus memiliki attitude yang baik pastinya. Betul. Nah baik, di depan kita ada apa nih ya? Ini ada minuman sama ada pizza ya. Nah ini best sellernya di Kopi Kota atau bagaimana nih? Salah satu beberapa signatur yang ada di Cafe Kota. Gitu. Jadi kalau saya agak cerita sedikit, yang warna kuning ini nama menunya di Cafe Kota Happy Sunrise. Happy Sunrise. Itu gitu. Base-nya milk atau apa? Base-nya buah. Oh enggak, sorry, buah aja. Lebih ke jus. Bukan jus sih kalau saya bilang ya, karena kalau jus mungkin identiknya di blender dan yang lain-lain. Passion fruit lah ya? Ya, kalau ini lebih ke kayak passion fruit yang buahnya kita muddling aja. Gitu. Aku lihat soalnya ada creamy-creaminya, dikira ada susunya, tapi nggak ada susunya ya? Gitu, jadi dia creamy-creamy gitu karena hasil kita muddling. Gitu. Keluar juicy, sari buah. Gitu. Jadi kenapa kita namain Happy Sunrise juga, warnanya asik ya dilihat kuning. Kayak kalau lagi di pantai, segar sih, gitu. menarik gitu ya. Kalau yang biru ini kita namainnya Candy Tune. Candy Tune. Candy permen ya? Lebih kayak warnanya lebih kayak permen gitu kan, dari sisi warna. Base-nya dia sirup sama soda. Sirup sama soda ya? Sirup sama soda, yang merah itu juga sama.
dia lebih ke fusion blend yang memang kita blender dibilang milkshake bukan, dibilang bukan milkshake juga bukan lah ya, jadi jadi pokoknya blend aja lah gitu kan. Dia red velvet, kita ada blend juga pakai cookies. Ada sampai cookiesnya ya. Iya. Nah di sini tadi ada green hot matcha ya, Iya, tadi hot matcha yang matcha, tadi saya pesan itu. dan saya udah cobain wargi Bandung, enak. Gitu. Nah kalau pizzanya nih Mas? Kalau ini kita pizza di sini kita memang ada 3 pizza. Yang di sini ini namanya beef pepperoni. Oke. Dia pakai saus bolognese yang kita bikin sendiri. Homemade. Hampir kitchen kalau kita bisa homemade, kita homemade. Termasuk roti. Oke. Rotinya kita tidak beli roti yang udah jadi di luar, kita rotinya bikin sendiri. Bikin sendiri ya langsung. Jadi keren. anak-anak kitchen setiap pagi dia ada acara mukul-mukul adonan. Adonan ya. Iya. Dia ada acara tiap pagi mukul-mukul adonan karena kita bikin roti pizzanya juga sendiri. Roti pizza sendiri, saus bolognese kita homemade. Tomat biasa gitu kan kita rebus, kita blender gitu. Asik lah pokoknya ya. Yang Asik beli ya. mah paprika sama beef. Saya belum bisa bikin paprikanya soalnya. Jadi ini habis semua homemade ya. Iya, Baik. Dan mungkin bisa custom juga, misalnya nggak mau pakai tomat gitu-gitu bisa ya untuk custom. Sebenarnya kok bisa custom kan teknik saya bilang ada 3. Ada 3 jenis ya. Ada beef pepperoni, ada margarita, sama ada triple cheese. Iya. Kalau triple cheese dia cheese-nya kita kasih 3, ada mozzarella, ada cheddar, ada ini. Wow, melimpah Gitu. buah pokoknya kejunya. Kalau ya. margarita dia lebih ke daging cincang gitu. Gitu. Oke, mantap banget. Boleh lah dicoba. Siap, nanti aku coba. Nah, di sini juga yang aku suka nih konsepnya tuh open kitchen ya. Iya. Open kitchen jadi emang kalau menurut aku sendiri ada ketertarikan sendiri nih kalau misalkan kafe atau resto yang open kitchen begini Mas, karena kita bisa lihat nih bikinnya, masaknya. Gitu. Jadi nggak bersembunyi di belakang kita gitu. Iya. Tahu-tahu jadi apa nih keluarnya gitu. Gitu baik. Ya, Mas Ferry nih terakhir pesan atau motivasi mungkin ya bagi pengusaha muda atau calon pengusaha muda yang yang masih maju mundur nih pengen buka usaha coffee shop atau resto tapi masih yang tadi saya bilang bingung atau masalah modal, masalah apapun itu. Nah, itu bagaimana tipsnya? Nanti Kang Ishak juga menambahkan ya. Boleh. Siap. Silakan. Kalau saya nggak mau ngasih tips lah ya, karena masuk ke tips sih juga masih sama-sama belajar gitu kan. Mungkin hanya saya sedikit bercerita, mungkin kalau versi saya itu adalah lakukan apa yang memang jadi passionnya diri sendiri dulu. Nah, sebenarnya kenapa kalau misalkan dia tidak punya passion atau memang dia tidak suka, saya bisa yakin sih itu dia nggak akan jalan sebenarnya, karena dia tidak dengan sepenuh hati untuk melakukannya. Jadi lebih baik cari benar passionnya apa dulu, yang benar-benar hobi atau yang disuka, yang ngelakuinnya tuh tanpa beban, tanpa terpaksa. Karena kalau dia sudah bisa ngelakuin itu, dia pasti akan do the best untuk melakukan apa yang dia suka. Betul. Itu sih kalau menurut saya ya itu. Jadi jangan sampai saya senangnya ngopi, tiba-tiba saya buka usahanya fotografer dan nyambung gitu kan. Itu bisa. Untuk kehatean. Itu kehatean misalkan gitu kan, bukan jiwanya gitu kan itu. Iya, susah. Jadi kalau kayak saya sekarang, saya senang ngopi, saya senang ngulik-ngulik dripper, yaudah saya coba dari ibaratnya ngasih ke teman, coba ini kopi buatan saya. Fer enak, Fer gue mesen. Ya kan saya berikan akan lakukan yang terbaik gitu. Betul. Yang penting harus sesuai sama jalan passion kita ya. Betul. Jangan yang kayak tadi gak kehatean. Nggak kehatean. Baik. Terpaksa jadinya. Aduh. Tuh bahagia tuh nyaman. Susah. Ya gak ngerti lagi harus gimana gitu. Dari Kang Ishak gimana nih menambahkan? Simpel sebenarnya. Dari ungkapan Ferry juga sebenarnya memang awali gitu ya. Jadi memang niat ya, awali dan jalani. Ya ketika diawali berarti harus siap dengan planning dan master plan seperti apa. Kemudian dijalani kita jadi tahu fluktuasi seperti apa sih, naik turunnya seperti apa kita tahu setelah dijalanin. Jadi kita ngambil
A sama B, kegagalan atau berhasilnya atau evaluasi itu setelah dijalani. Jadi ya niat dan awali planning dengan jalani, nanti itu bakal berkesinambungan sih. Apa yang kita akan evaluasi di akhir seperti apa, itu sih. Gitu sih sebenarnya. Ya, jadi harus menguasai juga ya. Betul. Di bidang itu yang sesuai kita pengen atau passion kita yang tadi kita Betul. sebutkan gitu. Oke deh, terima kasih Mas Ferry, Kang Baik, Ishak. atas sama-sama. waktunya. Sama-sama, terima kasih. Soalnya saya udah gak sabar mencoba ini nih. Silakan. Silakan. Nanti ya, nanti dong, di belakang dong. Gitu, jadi semoga nih Cafe Kota semakin berkembang, semakin Amin, maju terima kasih. pastinya. Amin. Dan terkenal juga nih di kalangan anak muda, Amin. pemuda-pemudi Bandung nih, mangga di Haturanan ya, dongkap Kak Cafe Kota di Jalan Gurame nomor 9 Kota Bandung ini. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Terima kasih. Sudah berbagi informasi, tips, dan ilmu pastinya. Terima kasih. Ya, Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.